4 bulan terapi udah bisa kalimat sederhana. Jadi itu saking effort mamahnya. Kalau orang lain mungkin kerjanya usaha 100%, dia 150%. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan dari Generos. Generos merupakan suplemen herbal untuk anak yang terdiri dari 100% bahan alami. Fungsi utama Generos untuk anak ialah untuk mengatasi gangguan bicara dan bahasa pada anak, meningkatkan kecerdasan, serta meningkatkan imun pada anak loh. Bunda juga bisa langsung aja kunjungi di sosial media Generos untuk lebih lanjut ya. Nah, Ayah Bunda, di episode kali ini akan ada narasumber yang sangat spesial loh Bun. Di samping saya sudah ada dokter yang bergelut dalam spesialisasi anak. Halo Dokter Ajeng, apa kabar? Halo Kak Saskia, apa kabar? Oke, Dokter Ajeng boleh nih disapa dulu Ayah Bundanya untuk perkenalan dan juga para penonton yang sedang menonton. Halo Ayah Bunda semua, apa kabar? Sehat ya, dan tentunya tetap semangat berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Nah, Dokter Ajeng, kira-kira dalam kondisi puasa kayak gini masih tetap semangat dong ya. Oke, jadi Ayah Bunda yang sedang menonton, kita mau ada pembahasan tentang Down Syndrome. Terutama nih Ayah Bunda yang memiliki anak yang terkena Down Syndrome. Oke, Dok, aku boleh tahu nggak sih, mungkin dari Ayah Bunda nih di luar sana, ada yang belum tahu apa itu Down Syndrome dan apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika anak tersebut terdiagnosa terkena Down Syndrome. Oke, jadi Down Syndrome itu adalah suatu kelainan bawaan genetik di mana ada kelainan pada kromosom 21. Jadi ada kelebihan struktur pada kromosom 21. Jadi sejarahnya gini nih Ayah Bunda, tahun 1800-an di Inggris ditemukan anak-anak dengan retardasi mental yang mukanya mirip semua nih. Wajahnya mongoloid face. Nah, dari situlah diteliti dan ternyata kelainannya Down Syndrome, trisomi 21. Biasanya anak-anak dengan Down Syndrome itu selain ada retardasi mental juga ada kelainan kongenital bawaan. Nah, itu bervariasi, ada yang disertai kelainan jantung, ada yang kelainan darah, kelainan hormon tiroid, ataupun juga ciri khas lainnya yang khusus untuk kasus ini. Oke, wah menarik banget nih. Jadi pertama kali ditemukan dari tahun 1800 ya dok. Dan mungkin kalau misalnya kita ngomongnya tentang ciri fisik nih dok dari anak yang terkena Down Syndrome nih. Mungkin apakah ada stimulasi atau terapi yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah nih yang anaknya terdiagnosa dari Down Syndrome? Jadi sebelum kita ngomongin terapi nih, yang terpenting kalau kita punya anak dengan kelebihan, kita nggak bilang anak kondisi khusus atau difabel atau apa. Kita bilang anak ini spesial karena ada kelebihan dibandingkan teman-temannya. Yang pertama kali orang tua lakukan adalah terima dulu. Jadi banyak pasien-pasien saya dengan orang tua yang mempunyai anak dengan Down Syndrome seringkali bercerita kepada saya, iya dok, yang paling susah adalah menerima. Tadi kan ditanya nih sama Kak Saskia, apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya anaknya Down Syndrome gitu. Jadi yang pertama adalah tegakkan dulu diagnosisnya. Jadi diagnosis itu kan bisa ditegakkan prenatal sebelum bayinya lahir atau sesudah lahir. Nah kebanyakan di kita itu ditegakkan setelah bayinya lahir. Ini 60-70% tuh baru tegak setelah bayinya lahir. Nah orang tua harus terima dulu. Kenapa harus terima dulu? Karena kalau nggak bisa terima, kita nggak bisa maju. Ya, betul, karena yang terjadi di masyarakat adalah stigma. Begitu anaknya dibilang Down Syndrome, wah ini nggak normal, ini anaknya ada kecacatan. Jadi stigma masyarakat itu yang harus kita lawan. Terus anggapan keluarga, ini salah siapa? Tidak ada yang saling menyalahkan. Kalau kondisinya spesial, kita terima dulu. Habis terima, kita melangkah. Melangkahnya tuh gimana? Tegakkan dulu diagnosis. Diagnosis itu dengan konsultasi ke dokter ya. Ditegakkan dari pemeriksaan fisik dan juga diagnosis pastinya karyotipe genetik. Jadi pemeriksaan genetik. Oke. Wow. Nah, setelah tahu nih, kita screening. Ada nggak Down Syndrome-nya? Ada nggak kelainan-kelainan yang lain nih selain retardasi mental?
Misalnya ada kelainan jantung atau tidak, apakah ada kelainan darah seperti leukemia, kelainan tiroid seperti hipotiroid, bagaimana pendengarannya, penglihatannya. Nah itu kita screening. Pastikan diagnosanya hanya Down syndrome saja atau ada penyerta yang lain. Dan kalaupun ada retardasi mental, grade-nya itu apakah ringan, sedang, atau berat. Jadi kalau benar-benar retardasi mental yang berat, itu IQ-nya paling tinggi cuma sampai 34, 20 sampai 34. Tapi rata-rata teman-teman dengan Down syndrome ini kalaupun ada retardasi mental itu biasanya ringan dan sedang. Kalau yang ringan itu IQ-nya 50 sampai 70. Oke. Tapi jangan salah nih. Apa tuh, Dok? Saya punya banyak orang tua ya. Wah, saya acungi jempol. Keren, hebat ya. Saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Saya punya pasien Down syndrome, sekolahnya sekolah biasa. Dia nggak sekolah SLB. Dia kebetulan di sekolah Islam, dia sudah bisa baca doa. Padahal baru TK. Bayangin, teman-temannya aja yang nggak Down syndrome belum tentu loh hafal doa makan, doa sebelum tidur. Ini anak yang Down syndrome hafal. Terus kalau imunisasi, dia punya adik 2. Dia bisa bilang sama adiknya, adik jangan nangis, ini divaksin supaya sehat. Coba bayangin. Jadi tergantung dari orang tuanya. Anak Down syndrome ini mau dibawa kemana? Jadi yang biasa aja atau dimaksimalkan potensinya semaksimal mungkin sesuai kondisinya. Oke, wah Ayah Bunda menarik banget ya. Jadi mengutip dari kata Dokter Ajeng, ternyata anak yang mempunyai Down syndrome ini disebut dengan anak spesial. Dan juga bisa jadi dengan spesial ini, Ayah Bunda, anak yang mempunyai Down syndrome ini punya satu atau banyak kelebihan dan tidak boleh lagi nih ada stigma-stigma yang berkeliaran di masyarakat. Karena semua anak itu sama ya, Dok. Oke, Dok, aku mau tanya lagi. Mungkin sebagian Ayah Bunda yang anaknya itu terdiagnosa terkena Down syndrome gitu. Tadi dokter juga udah sempat membahas sebelumnya gitu. Di sekolah, kemudian juga ada di pendidikan non formal dan formal. Nah, kalau misalnya membahas sedikit tentang bakat dan minat nih yang dimiliki oleh anak Down syndrome. Nah, itu bagaimana cara orang tua untuk tahu apa sih bakat dan minat dari anak tersebut yang khususnya terkena Down syndrome, Dok? Jadi bakat dan minat anak itu tidak hanya pada anak Down syndrome, tapi juga pada anak-anak lainnya. Kita harus tahu kalau setiap anak itu unik ya. Dan ada 8 jenis kecerdasan. Jadi ada anak yang jago olahraga, jago matematika, jago musik, jago ngomong. Jadi macam-macam. Kita tahu dia suka apa, kita lihat. Saat dia mengerjakan sesuatu, excited enggak? Kita bisa lihat dari binar di matanya. Wah, kalau anaknya semangat, misalnya mau les Inggris, wah bangun dia sendiri, mau pergi dia yang sendiri, ma ayo pergi berangkat, oh berarti dia suka. Kalau udah megang pensil warna, wah nggak mau diambil tuh, wah kayak asik sendiri. Nah itu berarti dia sukanya itu. Atau kadang-kadang suka ngotak-ngatik sesuatu, oh ternyata suka robotik, Roblox zaman sekarang kan gitu ya. Nah udah itulah bakatnya. Ada yang berani tampil, wah pinter loh dok, dia kalau disuruh nyanyi di depan umum berani dok, nggak ada ininya malunya dok, oh rasa percaya dirinya tinggi, jangan-jangan dia suka musik. Ada juga yang dok nggak bisa ngelihat tembok pasti dipanjat, ngelihat bola pasti ditendang, oh berarti bakatnya olahraga. Jadi kita lihat dari apa ya yang dia tekuni, apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia excited, dan tentunya semangat gitu. Oke, wah menarik banget ya Ayah Bunda. Jadi sebenarnya untuk mencari tahu minat dan bakat itu setiap anak punya minat dan bakatnya masing-masing. Nah, giliran Ayah dan Bunda nih, gimana cara dan juga mengetahui dari bakat dan minat untuk bakat dan minat dari anak tersebut. Wah menarik banget nih dok. Untuk dikupas lebih lanjut, lebih dalam lagi terkait Down syndrome ini. Nah, aku mau tanya dulu nih, untuk Ayah Bunda yang lagi nonton, sekiranya punya pengalaman yang serupa nggak? Kalau punya pengalaman serupa boleh banget nih untuk komen di bawah dan share cerita pengalaman menarik Ayah Bunda dalam mengasuh dan juga menangani anak Down syndrome. Oke. Dok, aku mungkin mau tanya lagi terkait kita masih ngobrol-ngobrol tentang anak Down syndrome dan gimana sih cara menanganinya gitu. Dan terkait mungkin dari anak Down syndrome itu kan spesial gitu. Dan kiranya apa yang diperlukan untuk Ayah Bunda untuk mempersiapkan masa depan dan bagaimana melatih kemandirian anak ini supaya
ketika ia dewasa, ketika ia udah siap bersosialisasi, itu sudah bisa menempatkan dirinya di sosial, di masyarakat, Dok? Oke, namanya melatih anak, baik Down syndrome ataupun tidak, itu kan memang harus dimulai dari dini ya. Makanya dibilang kan katanya, keluarga itu adalah sekolah yang pertama, madrasah yang pertama di mana anak-anak belajar ya. Nah, tadi kan kita sudah tegakkan nih diagnosis Down syndrome ya. Tadi kan ciri fisiknya dulu yang dilihat. Biasanya dokter kan lihat ada namanya mongoloid face. Jadi mukanya itu seperti orang Chinese ya. Jadi matanya sipit, ada jarak antara kedua mata agak jauh, hidungnya ada deep nasal bridge jadi agak sedikit pesek ya. Low set ear jadi kupingnya agak sedikit rendah posisinya. Nah, lalu ada garis seperti ini di tangannya. Jadi satu garis, kalau kita kan kayak gini, oh baca garis tangan, terputus-putus. Kalau dia satu garis begini. Kadang-kadang hipotonus, jadi otot-ototnya agak lemes tuh, fleksibel. Ada juga yang udelnya bodong. Nah, tegakkan dulu diagnosisnya. Dan cari tahu dulu, ini Down syndrome saja atau ada kelainan bawaan penyerta lainnya. Contoh, ini Down syndrome-nya disertai kelainan jantung atau tidak, ada hipotiroid atau tidak, ada problem-problem apa yang kira-kira harus ditangani. Nah, jadi setelah diagnosis tegak ya, kalau memang ada kesempatan, ada dana, ada biaya, bisa lakukan pemeriksaan karyotyping ya, tadi pemeriksaan genetik. Oke, sudah tegak nih diagnosisnya. Kita sudah terima nih, oke anak dengan Down syndrome. Kita mau melatih kemandiriannya. Berarti kita harus ikuti tumbuh kembangnya secara bertahap ya. Kenapa ini akan jadi masalah? Karena tadi balik-baliknya lagi stigma masyarakat. Dan betul. Belum tentu semua tenaga kesehatan juga paham dan mengerti. Pertama pertumbuhannya dulu. Anak Down syndrome kan cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Mulai dari usia 6 bulan ke atas sampai 3 tahun. Jadi cenderung lebih pendek. Nah, datang nih ke posyandu pengukuran. Sama Bu Kader dibilang gini, Bu anaknya gizi buruk ya. Itu hal yang bikin orang tua jelek gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau anak Down syndrome itu punya kurva pertumbuhan sendiri. Jadi tidak pakai growth score-nya, Z-score-nya WHO, tapi pakai kurva Down syndrome. Jadi ngeplotnya jangan di kurva Z-score WHO, jatuhnya pasti nanti tingginya kurang, bahkan nanti dituduh stunting. Padahal enggak. Ini kurvanya kurva sendiri, kurva Down syndrome. Ini pertumbuhannya. Otomatis kan kita ikuti ya. Asupan nutrisi, kira-kira apa yang perlu ya. Apalagi kebanyakan kan ini dengan retardasi mental. Berarti kan kita perlu nih nutrisi-nutrisi yang baik untuk perkembangan otak ya. Dia tinggi protein, asam lemak, AA dan DHA. Nah itu penting banget nih. Bukan hanya untuk anak dengan Down syndrome, untuk semua anak itu penting untuk perkembangan kecerdasan dan kognitif otak ya. Nah setelah nih pertumbuhannya kita pantau, kita mau nyiapin untuk mandiri, berarti kan kita harus ngikutin perkembangannya. Nah setiap orang tua yang punya anak dengan Down syndrome, mohon maaf saya tantang orang tuanya. Wah tantang seperti apa tuh Dok? Tantangnya saya kasih challenge ya, saya kasih gini. Bunda, ayah, ini adik dengan Down syndrome. Mau kita bawa kemana? Bukan dibawa jalan-jalan ya maksudnya. Maksudnya itu kita mau jadi yang biasa aja atau yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bukan hanya di luar negeri ya, bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak anak-anak dengan Down syndrome yang berbakat. Jadi ternyata Down syndrome itu bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bahkan ada yang jadi artis Hollywood loh. Ada yang jadi model. Jadi makanya stigmanya dulu yang harus patah. Karena kalau stigmanya nggak patah, anggapan orang udah bikin kita ngedown. Kan dengerin omongan orang kan percaya diri pasti jadi lebih anjlok ya. Betul, padahal kan gini loh, udah diagnosa kita terima. Kan kita mau usaha. Saya bilang gini sama orang tua, kalau orang tua lain usaha 100%, ibu harus usaha 150%. Dia pasti akan lebih lambat, lebih tertinggal. Tapi kita mau ngejar sampai batas apa potensi maksimalnya. Jadi perkembangannya bukan hanya sekedar kecerdasan. Kalau sekedar kecerdasan kita kalah di IQ.
Tapi kan ada EQ, emotional quality, ada SQ, ya kan? Spiritual quality. Nah, dan juga selain daya kognitif kecerdasan, perkembangan itu kan kalau anak-anak kan ada 4 ya. Motorik kasar, motorik halus, bahasa sosial. Secara motorik kasar karena tadi ototnya kan hipotonus. Mungkin dia terlambat, anak-anak lain sudah duduk usia 6 bulan. Dia di 9 bulan. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kita latih stimulasi motorik kasarnya. Bahasanya, dia kan ada protrusi lidah ya, jadi lidahnya ukurannya besar ya. Terus kadang makanya kan suka ngelewek gitu, bukan ngelewek ya, kayak agak gede gitu lidahnya. Terus terlambat bicara juga sering karena kan IQ-nya mungkin dibanding teman-temannya lebih kurang jumlahnya. Cuman itu bukan bikin kita jadi down, tapi ayo gimana caranya? Nah, ada yang orang tua memang punya kelebihan dari segi finansial, terapi dari dini ya. Terapi, betul. Kayak misalnya, udah mulai terapi bicara, seperti itu. Kayak saya punya pasien. Jadi sebetulnya orang tuanya itu dari keluarga yang biasa aja. Bahkan pas-pasan. Tapi saat anaknya dijadikan prioritas utama, ibarat kata kaki jadi apa ya, itu loh istilah yang pokoknya banting tulang lah ya. Jadi yang kaki jadi kepala, kepala jadi kepala, pokoknya gitulah. Jadi dia berusaha, anaknya terapi. Coba bayangin, saat seorang anak distimulasi sedemikian rupa, dia hanya bisa terapi seminggu 1 kali. Karena mampunya cuma begitu. Tapi di rumah sama bundanya dilatih terus. Baru 2 bulan dikasih tahu sama terapis bicaranya begini. Anaknya umur 2,5 tahun. 2 bulan udah keluar 5 kata. Ya. 4 bulan terapi udah bisa kalimat sederhana. Jadi itu saking effort mamahnya. Kalau orang lain mungkin kerjanya usaha 100%, dia 150%. 150%. Ya, karena gini, kondisi keluarganya bukan keluarga yang berada, tapi usahanya, tekadnya, niatnya, pengorbanan untuk anak, itu yang patut kita contoh. Nah, kemarin nih sebelum saya praktek, dia kan habis terapi. Ya ampun, dok, tahu nggak dok? Kenapa Pak? Emang bener ya kata dokter, saya tuh memang harus nerima. Karena begitu saya bisa terima kondisi anak saya Down syndrome, saya bisa ngelangkah dok. Sebelum saya nerima, saya masih denial, saya berhenti di titik itu. Begitu saya terima, bayangin dok, kemarin saya tanya, namanya gini, mau jadi apa kamu? Mau jadi dokter. Dokter apa? Dokter Ajeng. Hah? Saya dalam hati saya, aduh hati saya teriris, menangis, terharu ya. Belum mungkin kalau ada bawang bombay itu udah. Jadi maksudnya segitunya loh. Terus bilang, ya itu berkat Bapak dan Ibu. Karena saya ngelihat usaha Bapak dan Ibu luar biasa. Jadi bukan masalah keterbatasan. Jadi orang prioritas Kak Saskia. Kayak misalnya gaji oke lah UMR. Tapi kalau dipakai misalnya buat ngerokok ya kan, sebatang misalnya 1 bungkus sehari itu udah 50.000. Berarti kan gajinya prioritasnya untuk rokok. Tapi kalau untuk anak gitu kita benar-benar usahain nutrisinya, stimulasinya, ya pasti kan akan lebih maksimal dibanding kalau prioritas kita bukan itu. Betul, gitu. Dok. Ya kan? Gitu ceritanya. Menarik banget ya nih Ayah Bunda. Jadi mulai sekarang Ayah Bunda bisa dicari dan juga fokus untuk prioritas di masa kembang si kecil. Oke, pertanyaan terakhir nih dok, mungkin aku mau tahu nih dari sisi dokter sendiri ya, kira-kira nih untuk Ayah Bunda yang sedang menonton, ada nggak sih dok cara untuk mencegah atau mengurangi resiko dari Down syndrome sendiri? Mungkin bisa dicegah dari masa kehamilan atau sebelum masa kehamilan, dok. Oke, jadi sebetulnya kan namanya genetik ya, makanya kan kita bilang kalau di kita anak punya kelainan bawaan, pasti orang tuanya disalahin. Dulu kamu begini sih, dulu kamu begitu. Padahal ya ini bukan salah siapa-siapa. Kalau Tuhan kasih seorang anak dengan satu kelebihan ataupun kekurangan tertentu, berarti kita kan akan diberi kemampuan untuk mendidik anak itu. Kita diberi kepercayaan lebih. Itu yang harus kita terima. Nah biasanya Down syndrome itu kan
sifatnya genetik. Jadi penyebabnya masih belum diketahui dengan jelas. Tapi rata-rata kehamilan yang resikonya tinggi. Misalnya hamil di atas usia 35 tahun itu bisa salah satu faktor yang menentukan juga. Lalu ada misalnya asupan nutrisi yang kurang, stres pada kehamilan. Jadi kita buat kehamilan itu benar-benar penuhi nutrisi yang terbaik, stimulasi yang terbaik. Emosional saat kehamilan harus baik. Jangan sampai ibu hamil berantem terus sama suaminya. Akhirnya stres ya, janinnya ikut stres. Nah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, prenatal screening ya itu kan sebetulnya bisa dilakukan yang saya bilang tadi. Kalau kita mau cek dari darah ibu bisa, atau kita mau ambil cairan amnion, cairan ketuban, amniosintesis, bisa tegak diagnosanya sebelum lahir. Tapi kalaupun tegak, kita mau seperti apa? Kita ini kan negara timur, kita sangat menghargai kehidupan ya. Kalaupun anak kita dengan special needs kan memang bisa. Kalau di negara barat memang ada beberapa yang mengambil keputusan untuk aborsi atau menggugurkan. Tapi bukan itu yang ada, maksudnya nilai-nilai yang kita anut. Jadi kalaupun memang diagnosanya tegak, ya kembali lagi kita terima. Kalau misalnya pasti ada jalan, pasti ada kekuatan lebih. Gimana caranya? Dan kadang-kadang justru anak-anak dengan Down syndrome ini menjadi kebahagiaan dari orang tuanya. Kenapa? Mereka sangat ramah, mereka murah senyum, mereka perhatian, mereka tuh touchable. Touchable tuh gimana? Adiknya nangis, dia akan peluk. Adik jangan nangis. Jadi hatinya itu murni. Jadi seperti itu. Jadi apapun kondisi anak kita, kita terima dulu. Lalu kita komitmen, kita mau bawa kemana jadi anak Down syndrome yang Down syndrome gitu aja. Atau yang potensi maksimalnya bisa sampai sejauh mana kita kejar bersama. Oke, wah mantap sekali Dokter Ajeng. Jadi dari mulai cara menangani anak Down syndrome, kemudian ciri khususnya, dan langkah orang tua yang harus diambil. Dan terutama nih untuk ayah bunda nih ya, terutama harus terima, ikhlas, dan anggap kalau anak Down syndrome itu adalah anak yang spesial dan tidak ada sama dengan anak yang lainnya. Oke, Bunda, Ayah, sekalian kita juga sudah ada di penghujung segmen nih. Dan untuk Dokter Ajeng, terima kasih banyak dong sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Semoga untuk Ayah Bunda, pembahasan podcast kali ini bisa menjadi edukasi dan inspirasi bagi kita semua, khususnya Ayah Bunda yang sedang menonton. Makasih juga untuk bunda-bunda yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini ya. Bunda-bunda juga bisa nih berbagi edukasi, cerita, dan juga insight kepada seluruh keluarga di Indonesia. Saya Saskia sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Halo Bunda, Ruang Informasi Keluarga Sehat.